Dalam hitungan detik yang mengejutkan dunia, Iran melancarkan serangan besar-besaran yang langsung mengguncang keseimbangan konflik di Timur Tengah. Serangan itu datang tanpa peringatan, tanpa tanda-tanda yang jelas sebelumnya, dan menembus segala lapisan kewaspadaan militer Israel. Dari sebuah lokasi peluncuran yang dirahasiakan, Iran menembakkan sedikitnya 50 rudal balistik Qiyam-1, rudal jarak menengah yang telah lama dikembangkan untuk menghadapi kemungkinan konfrontasi dengan Israel. Langkah ini bukan sekadar demonstrasi kekuatan, melainkan sebuah pesan politik, militer, sekaligus psikologis yang menghantam jantung Israel pada titik yang paling rapuh. Kilatan cahaya rudal yang meluncur dari langit Iran meninggalkan jejak api panjang yang terekam oleh satelit pengintai dan radar pertahanan di kawasan. Namun yang mengejutkan, semua deteksi itu tidak menghasilkan respons berarti dari pihak Israel. Iron Dome, sistem pertahanan kebanggaan Israel yang selama ini digadang-gadang sebagai perisai udara terkuat, ternyata gagal membaca pola lintasan rudal-rudal tersebut. Di saat para prajurit Israel di jalur Gaza sibuk dengan operasi militer harian mereka, tanpa disadari ancaman maut telah meluncur dengan kecepatan tinggi, melintasi ruang udara, dan dalam sekejap menghantam target yang telah dipetakan dengan presisi. Dalam menit-menit pertama, kebisuan terasa mencekam. Para saksi mata melaporkan adanya kilatan besar di langit, diikuti suara dentuman yang bergema berkali-kali. Rudal-rudal Qiyam-1 menghantam 3 base camp militer utama Israel di jalur Gaza, tempat ribuan tentara ditempatkan untuk operasi penjagaan, pengawasan, serta persiapan logistik. Hantaman pertama mengoyak fondasi base camp di sektor utara Gaza, menghancurkan hanggar, gudang senjata, serta barak tempat para prajurit beristirahat. Ledakan berikutnya menyapu fasilitas komunikasi dan pusat kendali di base camp kedua yang berada di sektor tengah, melumpuhkan jalur komando yang selama ini menjadi tulang punggung operasi. Hantaman terakhir, tak kalah mematikan, meratakan fasilitas medis dan pusat perbekalan di base camp selatan, menjadikan seluruh kompleks militer Israel di jalur Gaza lumpuh seketika. Tidak butuh waktu lama sebelum kepanikan melanda seluruh area. Suara sirene peringatan memang sempat terdengar di beberapa titik, namun datang terlambat. Prajurit yang sedang bertugas tak memiliki kesempatan untuk berlindung. Asap hitam pekat membumbung tinggi, bercampur dengan serpihan beton, logam, dan tubuh-tubuh prajurit yang terhempas oleh ledakan. Gaza, yang selama ini kerap diguncang serangan dari arah Israel, kini justru menjadi saksi balik dari sebuah serangan balasan yang lebih dahsyat. Kejadian ini mengingatkan pada babak baru dari konflik yang tidak lagi hanya berupa saling tembak jarak dekat atau serangan udara terbatas, tetapi eskalasi penuh yang melibatkan kekuatan negara besar dengan teknologi militer mutakhir. Para pengamat menilai Iran sudah lama mempersiapkan momen ini, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan taringnya. Peluncuran 50 rudal secara serentak bukanlah hal sederhana, melainkan operasi yang melibatkan koordinasi, kalkulasi balistik, serta strategi intelijen tingkat tinggi. Fakta bahwa rudal-rudal ini berhasil melesat tanpa cegatan memperlihatkan bahwa ada celah besar dalam sistem pertahanan Israel yang selama ini dianggap tak tertembus. Bagi Israel, serangan mendadak ini terasa seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. 3 base camp militer yang selama ini berfungsi sebagai benteng pertahanan sekaligus pusat komando kini lenyap hanya dalam satu malam. Ribuan tentara yang berada di dalamnya terjebak, sebagian tewas seketika, sebagian lainnya terluka parah, sementara yang selamat berlarian dalam kebingungan. Pemandangan itu digambarkan sebagai neraka di bumi, dengan kobaran api melahap tenda-tenda, kendaraan militer yang terbakar, dan jeritan korban yang bergema di tengah kepanikan. Di luar lokasi serangan, gelombang kejut terasa hingga beberapa kilometer. Warga sipil di Gaza yang sudah terbiasa dengan dentuman bom pun mengaku belum pernah menyaksikan ledakan sebesar itu. Rumah-rumah bergetar, kaca-kaca jendela pecah, dan banyak keluarga berlari ke jalan dengan rasa takut bahwa ini hanyalah awal dari rentetan serangan yang lebih luas. Namun bagi Iran, babak awal ini adalah deklarasi terbuka bahwa mereka siap melampaui sekadar retorika. Serangan ini dirancang untuk menunjukkan bahwa kekuatan militer Israel bisa ditembus, bahwa Iron Dome tidak selalu bisa diandalkan, dan bahwa korban dalam skala ribuan bisa tercipta hanya dalam hitungan menit. Pesan itu dikirim tidak hanya kepada Israel, tetapi juga kepada sekutu-sekutunya, terutama Amerika Serikat,
bahwa konfrontasi dengan Iran tidak bisa diremehkan. Dunia menyaksikan dengan terkejut, media internasional segera menyiarkan breaking news yang menayangkan gambar-gambar awal kehancuran. Api besar terlihat menyala di lokasi base camp, ambulans berusaha menembus reruntuhan, dan helikopter evakuasi terbang rendah meski di bawah ancaman lanjutan. Israel, yang selama ini dikenal sebagai negara dengan kesiapan militer tinggi, tampak tidak siap menghadapi gempuran sebesar ini. Serangan rudal Iran bukan hanya meruntuhkan 3 base camp, tetapi juga meruntuhkan keyakinan Israel atas superioritas pertahanannya sendiri. Babak baru konflik telah dimulai, dan dalam malam pertama yang penuh kobaran api itu, sejarah mencatat bahwa Iran berhasil membuat Israel berlutut di hadapan kenyataan pahit, bahwa bahkan kekuatan militer terkuat sekalipun bisa dihancurkan hanya dengan satu serangan yang terencana matang. Serangan besar-besaran yang dilakukan Iran tidak hanya mengejutkan karena jumlah rudal yang diluncurkan, tetapi juga karena ketepatan target yang dihantam. 3 base camp militer Israel di jalur Gaza yang selama ini menjadi pusat operasi strategis luluh lantak hanya dalam hitungan menit. Setiap base camp yang disasar bukanlah fasilitas biasa, melainkan jantung dari kekuatan Israel di wilayah perbatasan yang telah lama dijadikan basis pengendalian operasi terhadap Gaza. Dengan menghantam 3 titik ini sekaligus, Iran seakan-akan mengeksekusi operasi pemenggalan kepala, menghapuskan kemampuan Israel untuk menjaga garis pertahanannya di daerah tersebut. Base camp pertama yang hancur terletak di bagian utara jalur Gaza, sebuah kompleks militer yang dilengkapi dengan gudang senjata, hanggar kendaraan lapis baja, serta area pelatihan bagi para prajurit muda. Serangan rudal Qiyam-1 pertama menembus pusat kompleks itu, menghancurkan gudang utama yang berisi amunisi dan bahan peledak. Ledakan sekunder yang dihasilkan begitu dahsyat hingga radius kehancurannya meluas berkali lipat, menyapu barak-barak tentara dan kendaraan yang terparkir. Api membumbung tinggi, suara ledakan berulang-ulang terdengar bahkan hingga wilayah permukiman sipil di dekat perbatasan. Tentara yang berada di sekitar lokasi tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan sebagian besar dari mereka menjadi korban dalam sekejap. Base camp kedua yang disasar adalah pusat komunikasi militer Israel di sektor tengah Gaza. Tempat ini selama bertahun-tahun berfungsi sebagai otak dari operasi militer Israel di seluruh kawasan, dengan perangkat radar, pusat komando, dan bunker pengendali yang mengatur pergerakan pasukan. Rudal Iran menghantam bagian inti gedung, merobohkan antena besar serta merusak sistem elektronik yang ada di dalamnya. Dalam sekejap, jaringan komunikasi pasukan Israel di Gaza terputus, membuat koordinasi menjadi kacau. Para komandan yang masih selamat kehilangan kemampuan untuk menghubungi unit-unit di lapangan. Keterputusan komando ini semakin memperparah keadaan karena tidak ada instruksi jelas yang bisa segera diberikan, sehingga banyak prajurit memilih bertindak sendiri untuk menyelamatkan diri. Kehilangan pusat komando ibarat kehilangan mata dan telinga, membuat pasukan Israel buta di tengah serangan paling mematikan yang pernah mereka alami. Base camp ketiga, yang terletak di bagian selatan, juga tidak luput dari hantaman. Fasilitas ini lebih dikenal sebagai pusat logistik dan medis, tempat suplai makanan, bahan bakar, serta obat-obatan disimpan. Selain itu, base camp tersebut juga memiliki rumah sakit lapangan dengan kapasitas besar untuk menampung korban perang. Rudal Qiyam-1 yang diarahkan ke titik ini menembus atap hanggar penyimpanan bahan bakar, memicu kebakaran besar yang segera merambat ke gudang logistik lainnya. Rumah sakit lapangan yang berada di dekat lokasi juga terkena imbas, membuat banyak pasien yang tengah dirawat justru menjadi korban tambahan. Para tenaga medis yang selamat berusaha menyelamatkan korban, tetapi api yang menjalar dengan cepat menjadikan usaha itu hampir mustahil. Dengan hancurnya fasilitas ini, pasukan Israel kehilangan pusat penyuplaiannya, sehingga semakin sulit untuk melakukan evakuasi maupun bertahan di medan perang. Hantaman ketiga base camp ini tidak hanya meluluhlantakkan infrastruktur fisik, tetapi juga menghancurkan moral pasukan Israel. Prajurit yang selama ini percaya diri dengan keunggulan teknologi dan perlindungan Iron Dome mendapati bahwa mereka tidak berdaya menghadapi rudal-rudal yang menghujam dengan presisi mematikan. Ketiga base camp tersebut sebenarnya dianggap sebagai titik yang paling aman karena dijaga ketat, dipersenjatai dengan radar deteksi dini, dan dilindungi oleh lapisan pertahanan berlapis.
Namun justru tempat yang dianggap tak tergoyahkan itu runtuh lebih dulu, menimbulkan trauma mendalam bagi para prajurit yang selamat. Saksi mata menggambarkan bagaimana suasana setelah ledakan menyerupai neraka. Api berkobar di segala arah, kendaraan lapis baja meleleh oleh panas yang ekstrim, dan tubuh-tubuh korban bergelimpangan di jalan-jalan kompleks. Bau mesiu bercampur dengan bau hangus bangunan dan tubuh manusia memenuhi udara. Tentara yang masih hidup berusaha menarik rekan-rekannya dari reruntuhan, tetapi banyak yang menyerah karena ledakan terus terjadi akibat gudang amunisi yang ikut terbakar. Setiap detik terasa panjang, dan ketakutan bahwa rudal tambahan akan kembali menghantam menambah kepanikan. Bagi warga Gaza, meski bukan mereka yang menjadi target utama, ledakan yang menghantam 3 basecamp itu tetap membawa dampak besar. Gelombang kejut memecahkan kaca jendela rumah-rumah, mengguncang fondasi bangunan, dan memicu kepanikan massal. Banyak keluarga keluar rumah, berlarian mencari tempat aman, meskipun mereka sendiri sadar bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman di tengah perang. Anak-anak menjerit, para orang tua memeluk anak-anak mereka erat-erat, sementara langit malam dipenuhi cahaya oranye dari api yang terus berkobar. Ketepatan rudal Iran dalam mengenai target membuat dunia militer internasional tercengang. Qiyam-1 bukanlah teknologi terbaru dalam persenjataan balistik, namun dalam serangan kali ini rudal-rudal tersebut terbukti mampu menghindari sistem pertahanan Israel. Para analis menilai bahwa Iran telah meningkatkan sistem navigasi rudalnya, membuatnya lebih presisi dan sulit dideteksi radar. Fakta bahwa 3 target utama dihantam nyaris bersamaan menandakan adanya koordinasi tingkat tinggi, sebuah operasi yang tidak hanya berorientasi pada serangan acak, tetapi serangan yang dirancang untuk melumpuhkan struktur militer lawan. Keruntuhan 3 basecamp militer Israel menjadi simbol runtuhnya keyakinan bahwa Israel selalu unggul di medan perang. Serangan ini memperlihatkan bahwa titik-titik vital mereka dapat dijangkau, dihancurkan, dan dilumpuhkan hanya dalam satu operasi. Dampaknya tidak hanya terasa di lapangan, tetapi juga menghantam kepercayaan diri bangsa Israel, yang selama ini yakin pada superioritas militernya. Dengan 3 pukulan telak sekaligus, Iran berhasil menunjukkan bahwa tidak ada benteng yang benar-benar aman, dan bahwa serangan balasan yang menghancurkan bisa datang kapan saja, bahkan di pusat kekuatan militer sekalipun. Dampak langsung dari serangan rudal Iran terasa begitu brutal dan tak terbantahkan. 3 basecamp militer Israel yang menjadi pusat kekuatan dan kendali di jalur Gaza kini hanya menyisakan puing, api, dan kepanikan. Dalam hitungan menit, struktur militer yang dibangun bertahun-tahun dengan investasi besar luluh lantak, seolah tak ada artinya ketika berhadapan dengan serangan balistik yang menghujam tanpa perlawanan. Kehancuran ini tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menorehkan luka psikologis mendalam bagi para prajurit Israel yang selamat, yang menyaksikan bagaimana rekan-rekan mereka binasa dalam sekejap mata. Ledakan pertama yang menghantam basecamp utara menimbulkan efek domino yang langsung terasa di lapangan. Gudang amunisi yang meledak menimbulkan rentetan dentuman susulan, menciptakan kepanikan luar biasa di antara pasukan. Tentara yang sedang beristirahat di barak terperangkap dalam kobaran api, sebagian berusaha kabur meski tubuh mereka dilalap panas, sebagian lain tidak pernah sempat bergerak dari tempat tidur mereka. Kendaraan lapis baja yang diparkir di area terbuka berubah menjadi bongkahan logam hangus, sementara sejumlah tank yang seharusnya menjadi simbol kekuatan Israel justru menjadi kuburan massal bagi para prajurit yang tidak sempat menyelamatkan diri. Di sektor tengah, pusat komunikasi militer yang hancur menyebabkan kekacauan yang lebih besar. Para komandan kehilangan kemampuan untuk memberi arahan. Radio-radio militer yang biasanya dipenuhi dengan instruksi berubah menjadi senyap, atau hanya terdengar suara-suara panik dari unit-unit kecil yang meminta bantuan. Salah satu prajurit yang selamat menggambarkan situasi itu sebagai sebuah mimpi buruk di mana setiap orang hanya bisa mendengar jeritan dan tangisan, bukan perintah atau strategi. Tanpa arahan jelas, pasukan yang selamat bertindak secara sporadis, sebagian mencoba mencari perlindungan, sebagian lain justru panik dan berlari keluar basecamp, hanya untuk menemukan bahwa di luar sana sama berbahayanya. Sementara itu, di sektor selatan, kehancuran logistik dan rumah sakit lapangan menjadi pukulan telak berikutnya. Bayangkan sebuah fasilitas medis yang dibangun untuk merawat korban perang justru berubah menjadi ladang kematian karena terkena ledakan besar.
Para dokter dan perawat yang sedang merawat pasien terluka berusaha mengevakuasi mereka keluar dari gedung yang terbakar, namun banyak yang akhirnya tertimbun reruntuhan ketika atap runtuh akibat panas dan guncangan. Stok obat-obatan, makanan, dan bahan bakar yang terbakar habis membuat upaya penyelamatan korban semakin mustahil. Pasukan Israel yang terluka dibiarkan tergeletak, banyak di antaranya meninggal bukan hanya karena luka, tetapi juga karena tidak ada lagi fasilitas medis untuk menyelamatkan nyawa mereka. Jumlah korban yang jatuh dalam serangan ini sungguh mencengangkan. Perkiraan awal menyebutkan bahwa sekitar 3.000 tentara Israel tewas hanya dalam satu malam, sebuah angka yang jarang terdengar dalam sejarah militer modern, apalagi bagi negara yang dikenal memiliki salah satu angkatan bersenjata terkuat di dunia. Angka itu tidak hanya mewakili nyawa yang hilang, tetapi juga simbol runtuhnya kepercayaan diri dan reputasi militer Israel. Tentara yang selamat kini menghadapi trauma mendalam, melihat bagaimana teman seperjuangan mereka tewas secara massal, sebagian bahkan tidak dapat dikenali karena tubuh mereka hancur lebur akibat ledakan. Kekacauan semakin diperparah oleh kegagalan evakuasi. Dengan pusat logistik dan medis hancur, pasukan yang tersisa berusaha mengevakuasi korban menggunakan kendaraan seadanya, sebagian bahkan menggunakan tandu darurat dari puing-puing kayu dan logam. Namun jumlah korban yang terlalu besar membuat upaya itu hampir mustahil. Jalan-jalan di sekitar base camp penuh dengan kendaraan terbakar, reruntuhan bangunan, serta mayat yang bergelimpangan. Suasana itu digambarkan sebagai neraka di dunia nyata, di mana suara tangisan, jeritan minta tolong, dan dentuman ledakan kecil dari sisa-sisa amunisi bercampur menjadi satu. Situasi di lapangan segera menyebar ke seluruh negeri. Kabar mengenai jumlah korban yang sangat besar membuat masyarakat Israel terperangah, bahkan sebagian tidak percaya bahwa serangan sebesar itu bisa terjadi tanpa peringatan. Keluarga para tentara menunggu kabar dari anak, suami, atau saudara mereka yang bertugas di Gaza, namun sebagian besar hanya menerima berita duka. Rumah sakit di wilayah Israel Selatan kewalahan menerima korban yang berhasil dievakuasi, sementara banyak lagi yang dibiarkan di medan perang karena tidak ada kendaraan atau tenaga medis yang cukup. Selain kerugian manusia, kerugian material pun sangat besar. Puluhan tank, ratusan kendaraan militer, gudang senjata, sistem radar, serta pusat komunikasi musnah dalam satu malam. Kehilangan aset sebesar itu tidak hanya melumpuhkan kemampuan operasional jangka pendek Israel, tetapi juga merusak struktur pertahanan mereka dalam jangka panjang. Butuh waktu lama dan biaya besar untuk membangun kembali fasilitas-fasilitas tersebut, dan selama waktu itu Israel berada dalam posisi sangat lemah. Para analis internasional segera menyebut serangan ini sebagai salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah militer Israel. Selama bertahun-tahun, Israel selalu menekankan pada dunia bahwa pertahanannya tak tertembus, bahwa sistem Iron Dome mampu menghadapi ancaman dari luar, dan bahwa pasukan mereka selalu siaga. Namun dalam kenyataannya, serangan Iran membuktikan sebaliknya. Dalam satu malam, Israel kehilangan ribuan tentara, 3 pusat komando penting, dan kepercayaan diri militernya. Fakta bahwa rudal-rudal Iran tidak terhentikan menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana Israel bisa bertahan jika serangan serupa dilancarkan kembali dalam skala yang lebih besar. Bagi tentara Israel yang selamat, malam itu menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah terlupakan. Mereka menyaksikan rekan-rekan mereka tewas seketika, mendengar jeritan minta tolong yang tidak bisa dijawab, dan menyadari bahwa mereka sama sekali tidak berdaya menghadapi hujan rudal yang menghujam tanpa henti. Banyak di antara mereka kini mengalami trauma mendalam, kehilangan kepercayaan pada sistem pertahanan negaranya, dan dihantui rasa bersalah karena selamat sementara ribuan lainnya tidak. Dampak psikologis ini mungkin bahkan lebih berbahaya daripada kerugian fisik. Pasukan yang selama ini dibentuk dengan doktrin kekuatan dan kepercayaan diri kini, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka bisa dihancurkan dengan begitu mudah. Semangat juang yang hancur itu bisa menjadi titik lemah besar dalam konflik selanjutnya, karena tentara yang tidak lagi percaya pada perlindungan negaranya sulit untuk bertarung dengan keyakinan penuh. Serangan Iran dengan 50 rudal Qiyam-1 tidak hanya menghancurkan 3 base camp militer Israel, tetapi juga menghancurkan fondasi mental pasukan yang selama ini dianggap paling tangguh di kawasan. Dalam satu malam, Israel kehilangan ribuan nyawa, kehilangan fasilitas vital,
dan kehilangan citra tak terkalahkan yang telah mereka bangun selama puluhan tahun. Dunia menyaksikan bagaimana sebuah negara dengan kekuatan militer besar bisa begitu rapuh ketika menghadapi serangan yang terencana matang. Bagi Iran, ini adalah bukti keberhasilan, namun bagi Israel, ini adalah luka mendalam yang akan membekas dalam sejarah. Salah satu aspek paling mengejutkan dari serangan besar-besaran Iran bukan hanya jumlah rudal yang diluncurkan, melainkan fakta bahwa sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, gagal total dalam mencegatnya. Selama bertahun-tahun, Iron Dome dipromosikan sebagai simbol keunggulan teknologi Israel, sebuah sistem yang diklaim mampu menangkis ancaman roket maupun rudal dari jarak menengah hingga jauh dengan tingkat keberhasilan di atas 90%. Namun kenyataan yang terjadi di malam itu menunjukkan kelemahan yang selama ini tidak pernah terbuka ke publik. Iron Dome ternyata tidak mampu menghadapi serangan simultan dengan skala sebesar yang dilakukan Iran. Ketika 50 rudal balistik Qiyam-1 diluncurkan hampir bersamaan, sistem radar Iron Dome hanya mampu mendeteksi sebagian kecil dari lintasan yang ada. Rudal-rudal itu meluncur dengan kecepatan tinggi dan sudut serang yang bervariasi, membuat algoritma pencegat Iron Dome kebingungan menentukan prioritas target. Dalam kondisi normal, sistem ini biasanya menghadapi ancaman dalam jumlah terbatas, seperti roket yang ditembakkan dari Gaza atau rudal yang berasal dari Hizbullah di Lebanon. Namun kali ini, yang dihadapi adalah hujan rudal balistik dengan presisi jauh lebih tinggi. Beberapa laporan internal dari pejabat militer Israel yang bocor ke media menyebutkan bahwa rudal-rudal Iran kemungkinan dilengkapi dengan sistem umpan atau teknologi yang dirancang untuk membingungkan radar. Ketika rudal-rudal utama meluncur, ada sinyal elektronik tambahan yang membuat radar Iron Dome membaca data palsu. Akibatnya, sistem pencegat justru meluncurkan roket perlawanan ke arah yang salah, membuang amunisi pertahanan tanpa hasil. Rudal balistik yang asli meluncur tanpa halangan, menembus lapisan pertahanan Israel, dan menghantam target yang sudah dipetakan sebelumnya. Gagalnya Iron Dome menciptakan kepanikan yang luar biasa, bukan hanya di kalangan prajurit yang menjadi korban, tetapi juga di level pemerintahan dan masyarakat sipil. Selama ini rakyat Israel hidup dengan keyakinan bahwa meskipun ada ancaman roket, Iron Dome selalu bisa diandalkan untuk melindungi mereka. Keyakinan itu runtuh seketika ketika berita dan rekaman video menunjukkan rudal-rudal menghantam target dengan leluasa. Di media sosial, warga Israel mempertanyakan miliaran dolar yang telah dihabiskan untuk membangun dan memelihara sistem itu. Rasa aman yang dibeli dengan biaya mahal ternyata rapuh ketika menghadapi strategi baru musuh. Di sisi lain, Iran tampaknya memang sengaja mendesain serangan ini untuk mempermalukan sistem pertahanan Israel. Dengan meluncurkan rudal dalam jumlah besar pada saat bersamaan, mereka tahu Iron Dome akan kewalahan. Lebih dari itu, mereka seakan ingin membuktikan kepada dunia bahwa teknologi Barat yang selama ini dipuji tidaklah sempurna. Serangan ini sekaligus menjadi propaganda yang ampuh, memperlihatkan bahwa Israel bisa dilumpuhkan dan bahwa aliansi teknologi pertahanan Barat tidak selalu menjadi jawaban. Bagi militer Israel, kegagalan ini merupakan tamparan keras yang sulit diterima. Selama ini mereka selalu menekankan superioritas teknologi dalam menghadapi lawan-lawannya di kawasan. Iron Dome dianggap sebagai benteng pertama dan terkuat yang membuat mereka merasa lebih unggul. Tetapi malam itu, benteng itu runtuh bahkan sebelum bisa benar-benar berfungsi. Rudal-rudal Qiyam-1 menghantam tanpa satu pun berhasil dicegat. Fakta ini bukan hanya memukul mental pasukan, melainkan juga mempermalukan Israel di mata dunia. Kegagalan Iron Dome juga memunculkan pertanyaan serius mengenai kesiapan Israel menghadapi serangan yang lebih besar. Jika 50 rudal saja sudah mampu melumpuhkan sistem pertahanan mereka, bagaimana jika di masa depan serangan serupa diluncurkan dalam jumlah ratusan atau bahkan ribuan? Lebih buruk lagi, para analis internasional mulai berspekulasi bahwa kelemahan ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok lain di kawasan, seperti Hizbullah atau bahkan milisi di Irak dan Yaman, untuk melancarkan serangan tambahan. Potensi serangan berlapis dari berbagai front akan membuat Israel kewalahan, dan dunia kini menyadari bahwa skenario itu bukan lagi sekadar kemungkinan, tetapi ancaman nyata. Kegagalan ini juga memperlihatkan bahwa Israel terlalu percaya diri pada teknologi dan mengabaikan kemungkinan serangan konvensional dalam skala besar.
Iron Dome didesain lebih banyak untuk menghadapi roket sederhana yang ditembakkan dalam jumlah terbatas, bukan untuk menghadapi rudal balistik berkecepatan tinggi dengan sistem navigasi canggih. Iran memahami kelemahan itu dan mengeksploitasinya dengan tepat. Seolah-olah seluruh operasi ini dirancang khusus untuk membuktikan bahwa Israel tidak kebal, bahwa kelemahan besar bisa ditemukan dan dimanfaatkan. Di lapangan, kegagalan Iron Dome menyebabkan kehancuran 3 base camp yang seharusnya bisa dilindungi. Jika sistem itu bekerja sebagaimana mestinya, sebagian besar rudal mungkin bisa dihancurkan di udara sebelum mencapai target. Namun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Para prajurit yang bertugas tidak mendapatkan peringatan dini, tidak ada rudal pencegat yang menyala di langit, dan tidak ada pelindung yang mereka harapkan. Mereka hanya bisa melihat cahaya terang dari rudal yang meluncur sebelum menghantam tanah dengan dentuman dahsyat. Kemarahan rakyat Israel pun memuncak. Demonstrasi kecil mulai muncul di beberapa kota, dengan warga menuntut penjelasan dari pemerintah mengenai bagaimana sistem pertahanan bisa gagal total. Pertanyaan besar menggantung, apakah Iron Dome benar-benar seefektif yang selama ini diklaim? Ataukah selama ini Israel hanya menjual citra pertahanan semu kepada warganya dan dunia? Para pemimpin Israel menghadapi dilema besar. Mengakui kegagalan berarti mengakui kelemahan yang bisa dimanfaatkan lawan. Namun menutupi fakta tidak mungkin dilakukan karena bukti-bukti kehancuran sudah terlalu jelas. Media internasional telah menayangkan video dan foto-foto dari lokasi serangan, menunjukkan betapa fatalnya dampak serangan rudal Iran. Akhirnya, pemerintah terpaksa mengakui adanya kegagalan sistemik dalam pertahanan udara, meskipun mereka berusaha menekankan bahwa evaluasi sedang dilakukan untuk memperbaiki kelemahan itu. Namun di balik pernyataan resmi, jelas bahwa kepercayaan publik telah runtuh. Bagi rakyat Israel, Iron Dome bukan hanya sistem pertahanan, tetapi juga simbol rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidur di malam hari dengan keyakinan bahwa jika ada ancaman dari langit, Iron Dome akan melindungi mereka. Malam itu, keyakinan itu hancur bersama dentuman rudal yang menghancurkan 3 base camp militer sekaligus. Kehilangan rasa aman ini jauh lebih berbahaya daripada kerugian material, karena sekali hilang, sangat sulit untuk dipulihkan. Dunia pun kini memandang Israel dengan kacamata berbeda. Negara yang selama ini dianggap tak terkalahkan dalam hal pertahanan udara ternyata bisa ditembus dengan strategi yang tepat. Hal ini memberikan sinyal kepada kelompok-kelompok perlawanan di Timur Tengah bahwa mereka memiliki peluang nyata untuk melawan. Serangan Iran tidak hanya menghancurkan base camp, tetapi juga membuka babak baru dalam konflik regional, di mana mitos kekebalan Israel kini dipertanyakan oleh semua pihak. Jumlah korban yang ditinggalkan oleh serangan rudal Iran pada 3 base camp militer Israel segera menjadi berita utama di seluruh dunia. Angka yang keluar begitu mengejutkan. Sekitar 3.000 tentara Israel tewas hanya dalam satu malam. Tidak pernah sebelumnya dalam sejarah modern Israel mereka kehilangan pasukan dalam jumlah sebesar itu sekaligus. Angka ini bahkan lebih besar daripada korban militer yang jatuh dalam beberapa perang besar, dan menjadi pukulan telak yang tidak hanya menghancurkan kekuatan tempur di lapangan, tetapi juga mengguncang fondasi kepercayaan diri bangsa Israel. Dalam detik-detik setelah rudal menghantam, suasana di lokasi berubah menjadi bencana kemanusiaan. Ribuan prajurit yang sedang bertugas di 3 base camp mendapati diri mereka dalam situasi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ledakan pertama merenggut nyawa puluhan orang dalam hitungan detik, ledakan kedua meluluhlantakkan barak tempat ratusan tentara beristirahat, dan ledakan berikutnya menghancurkan fasilitas medis yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Dalam kondisi kacau itu, jumlah korban terus meningkat karena banyak tentara yang tidak sempat dievakuasi dari reruntuhan, sementara api berkobar semakin besar, memakan siapa saja yang terjebak di dalamnya. Laporan dari tim evakuasi menyebutkan bahwa banyak mayat sulit dikenali karena hangus terbakar atau hancur akibat ledakan. Tim medis bekerja siang dan malam untuk mengidentifikasi para korban, tetapi keterbatasan fasilitas membuat proses itu berjalan sangat lambat. Rumah sakit di Israel Selatan penuh sesak, lorong-lorong dipenuhi prajurit yang terluka parah, sementara keluarga korban berkerumun di luar gedung menunggu kabar tentang orang-orang tercinta mereka. Pemandangan ini menambah beban psikologis masyarakat Israel yang tidak pernah membayangkan kehilangan dalam skala sebesar ini. Bagi keluarga tentara,
hari itu menjadi mimpi buruk yang paling kelam. Telepon-telepon berdering tanpa henti, membawa kabar duka ke ribuan rumah di seluruh Israel. Banyak ibu, ayah, istri, dan anak yang menerima berita bahwa orang yang mereka cintai tidak akan kembali. Di beberapa kota, prosesi pemakaman berlangsung beriringan, dengan deretan peti mati berselimut bendera Israel yang mengisi jalanan. Tangisan pecah di mana-mana, memperlihatkan betapa besarnya luka yang ditinggalkan serangan ini. Tidak ada keluarga yang benar-benar siap menerima kenyataan pahit kehilangan, apalagi dalam jumlah massal seperti ini. Angka korban yang begitu besar juga menimbulkan dilema bagi pemerintah Israel. Di satu sisi, mereka berusaha menenangkan publik dengan menyebut bahwa para prajurit yang gugur adalah pahlawan yang berjuang mempertahankan tanah air. Namun di sisi lain, fakta bahwa ribuan nyawa hilang akibat kegagalan pertahanan justru menimbulkan gelombang kemarahan. Demonstrasi muncul di Tel Aviv dan Yerusalem, dengan keluarga korban menuntut penjelasan bagaimana serangan sebesar itu bisa terjadi tanpa pencegahan sama sekali. Pemerintah terdesak untuk memberikan jawaban, namun setiap jawaban justru membuka luka yang semakin dalam. Bagi militer Israel, kehilangan 3.000 prajurit bukan hanya angka, melainkan keruntuhan nyata dari kemampuan bertahan mereka di Gaza. Pasukan yang tersisa harus beroperasi dalam kondisi kekurangan tenaga, peralatan, dan semangat juang. Komandan lapangan menghadapi situasi yang hampir mustahil. Mereka harus menjaga keamanan perbatasan sambil merawat korban yang selamat, dan pada saat yang sama memulihkan organisasi militer yang porak-poranda. Semangat tempur pasukan di lapangan menurun drastis karena mereka tahu teman-teman seperjuangan mereka telah gugur dalam jumlah besar, sementara perlindungan yang dijanjikan negara tidak pernah datang. Jumlah korban yang sangat besar ini juga menjadi amunisi propaganda bagi musuh-musuh Israel. Media Iran segera menyiarkan berita kemenangan, menampilkan angka korban sebagai bukti keberhasilan strategi militer mereka. Kelompok-kelompok perlawanan di Gaza dan Lebanon pun memanfaatkannya untuk meningkatkan moral para pendukung mereka, menunjukkan bahwa Israel ternyata bisa dilumpuhkan. Di dunia internasional, peristiwa ini menimbulkan reaksi beragam. Ada yang bersimpati pada penderitaan Israel, namun ada pula yang menilai bahwa Israel kini merasakan sendiri dampak perang yang selama ini mereka lakukan di Gaza. Selain korban jiwa, ribuan tentara lainnya dilaporkan mengalami luka serius. Banyak yang kehilangan anggota tubuh, mengalami luka bakar parah, atau trauma mendalam. Rumah sakit darurat didirikan di dekat garis perbatasan untuk menampung mereka, tetapi peralatan medis yang terbatas membuat banyak korban tidak bisa tertolong. Para tenaga medis bekerja dalam tekanan yang luar biasa, harus memilih siapa yang bisa diselamatkan dan siapa yang harus dibiarkan pergi. Keputusan-keputusan tragis itu menambah beban moral yang tidak akan mudah hilang bagi para dokter dan perawat yang bertugas. Di tengah situasi itu, suara-suara kritis semakin keras. Banyak kalangan menilai bahwa pemerintah Israel lalai dalam membaca potensi ancaman dari Iran. Fokus yang terlalu besar pada operasi di Gaza membuat mereka tidak mempersiapkan pertahanan menghadapi serangan balistik jarak jauh. Iron Dome yang selama ini dianggap sebagai tameng utama ternyata gagal total, dan ribuan nyawa menjadi taruhannya. Serangan ini membuka mata dunia bahwa superioritas militer Israel bukanlah jaminan mutlak, bahwa ada celah besar yang bisa dimanfaatkan oleh musuh. Korban yang berjatuhan juga meninggalkan dampak sosial yang luas. Ribuan keluarga kini menjadi yatim piatu, janda, atau orang tua yang kehilangan anak. Trauma menyebar ke seluruh masyarakat Israel, menciptakan rasa takut bahwa serangan serupa bisa terjadi lagi. Anak-anak bertanya pada orang tua mereka mengapa negara tidak bisa melindungi tentara sekalipun, sementara para orang dewasa mulai meragukan kemampuan pemerintah dalam menjaga keamanan. Perasaan rapuh itu menimbulkan keresahan sosial yang sulit diredam hanya dengan pidato atau janji-janji politik. Dalam catatan sejarah, serangan ini akan selalu diingat sebagai hari ketika Israel kehilangan lebih dari 3.000 prajuritnya dalam satu malam. Hari itu bukan sekadar statistik korban, tetapi simbol dari runtuhnya keyakinan pada keunggulan militer yang selama ini menjadi kebanggaan nasional. Kehilangan begitu banyak nyawa sekaligus tidak hanya melemahkan kemampuan bertempur, tetapi juga mengguncang fondasi masyarakat Israel yang selama ini percaya diri akan kekuatan pertahanan negaranya. Bagi keluarga korban, luka itu akan tetap terbuka, tidak peduli berapa lama waktu berlalu.
Setiap peringatan, setiap prosesi pemakaman, setiap nama yang diukir di monumen peringatan akan menjadi pengingat betapa besar harga yang harus dibayar karena satu kegagalan pertahanan. 3.000 tentara yang gugur bukan sekadar angka, melainkan wajah-wajah muda yang hilang, masa depan yang pupus, dan keluarga yang ditinggalkan dalam kesedihan mendalam. Bagi Israel, tragedi ini adalah tamparan keras bahwa perang bukan hanya tentang strategi dan teknologi, tetapi juga tentang nyawa manusia yang tak tergantikan. Situasi medan perang setelah serangan rudal Iran di 3 base camp militer Israel benar-benar menggambarkan sebuah kekacauan total. Pemandangan di lokasi bukan lagi sekadar area militer, melainkan berubah menjadi lautan api, puing, dan tubuh manusia yang bergelimpangan. Asap hitam membubung tinggi ke langit, menutupi bulan dan bintang, membuat malam itu terasa lebih gelap dan mencekam. Suara ledakan susulan terdengar dari berbagai arah akibat amunisi yang ikut terbakar, menciptakan gemuruh yang tiada henti. Tentara yang selamat berjalan gontai dengan wajah penuh debu dan darah. Sebagian meracau tidak jelas, sebagian lain menjerit histeris mencari rekan mereka yang hilang. Puing-puing beton dan besi bertebaran di setiap sudut, barak-barak hancur seolah dilahap kekuatan raksasa, kendaraan militer terbakar hingga hanya menyisakan rangka hitam. Bau mesiu bercampur dengan bau hangus daging manusia memenuhi udara, membuat siapapun yang berada di sana merasa mual dan hampir kehilangan akal sehat. Korban yang masih hidup tergeletak di tanah, berlumuran darah, dengan teriakan meminta tolong yang menggema di antara reruntuhan. Namun prajurit yang selamat pun tidak memiliki cukup tenaga, peralatan, atau waktu untuk menolong semuanya. Unit medis darurat yang tersisa berusaha mendirikan tenda seadanya untuk menampung korban, tetapi jumlah mereka jauh melampaui kapasitas. Para perawat kewalahan, harus memilih siapa yang lebih berhak mendapat pertolongan lebih dulu. Banyak tentara dengan luka parah hanya diberi suntikan morfin agar tidak merasakan sakit sebelum akhirnya meninggal. Di sisi lain, kendaraan evakuasi hampir tidak tersedia. Ambulans yang sempat masuk ke area serangan kesulitan bergerak karena jalan-jalan dipenuhi reruntuhan dan bangkai kendaraan. Helikopter evakuasi pun hanya bisa menjemput sebagian kecil korban karena ancaman rudal susulan masih menghantui. Di tengah kepanikan, banyak tentara yang mencoba menggunakan radio untuk meminta bantuan, tetapi jaringan komunikasi lumpuh total. Suara statis menggantikan instruksi yang seharusnya mereka terima dari pusat komando. Beberapa prajurit menggambarkan situasi itu seperti berada di dalam perangkap raksasa, tidak ada perintah, tidak ada arahan, hanya kekacauan total. Beberapa yang masih memiliki sisa kekuatan berusaha mengorganisir kelompok kecil untuk mencari korban, tetapi usaha mereka sering berakhir sia-sia karena ledakan sekunder dari amunisi yang masih meledak. Kondisi medan perang semakin mengerikan ketika api mulai merambat ke gudang logistik yang berisi bahan bakar. Ledakan besar kembali mengguncang area, menciptakan bola api raksasa yang menerangi langit malam seperti matahari kecil. Gelombang panasnya membuat orang-orang yang berada ratusan meter jauhnya ikut tersengat, sementara api itu sendiri melahap siapa saja yang masih berada di dekatnya. Saksi mata menggambarkan bagaimana beberapa tentara yang terluka parah terbakar hidup-hidup, karena tidak ada yang mampu menyelamatkan mereka dari kobaran api. Jeritan mereka terdengar hingga jauh, meninggalkan trauma mendalam bagi siapapun yang mendengarnya. Medan perang di 3 base camp itu juga memperlihatkan betapa tidak siapnya pasukan Israel menghadapi bencana skala besar. Mereka terbiasa dengan serangan roket sporadis yang bisa dihadapi dengan prosedur standar, tetapi kali ini, seluruh sistem runtuh. Tidak ada jalur evakuasi yang jelas, tidak ada pusat kendali yang berfungsi, dan tidak ada peralatan darurat yang memadai. Banyak prajurit yang selamat akhirnya harus mengandalkan insting masing-masing, berlari ke arah yang mereka anggap aman, meskipun tidak benar-benar tahu kemana mereka harus pergi. Beberapa justru berakhir di reruntuhan yang sama berbahayanya dengan lokasi awal. Bagi warga Gaza yang tinggal di sekitar area serangan, medan perang itu menghadirkan pemandangan yang lebih menakutkan lagi. Mereka terbiasa mendengar dentuman serangan dari Israel, tetapi malam itu suara ledakan yang mereka dengar jauh lebih besar. Rumah-rumah mereka bergetar hebat, kaca jendela pecah berhamburan, bahkan beberapa bangunan retak akibat gelombang kejut. Banyak keluarga berlarian ke jalan dalam keadaan panik, memeluk anak-anak mereka sambil berdoa agar serangan tidak berlanjut ke permukiman. Dari kejauhan,
Mereka melihat cahaya oranye dari kobaran api di 3 base camp, seolah langit Gaza sendiri terbakar. Medan perang yang penuh dengan korban juga memperlihatkan wajah paling kejam dari peperangan modern. Teknologi yang seharusnya melindungi justru gagal, sementara manusia yang berada di garis depan membayar harga tertinggi. Prajurit muda yang baru beberapa bulan masuk dinas militer ditemukan tewas berdampingan dengan perwira senior yang telah puluhan tahun mengabdi. Tidak ada perbedaan pangkat atau jabatan dalam kehancuran itu, semuanya sama-sama menjadi korban. Beberapa tubuh bahkan tidak bisa dikenali, hanya sisa-sisa pakaian militer yang terbakar menjadi petunjuk bahwa mereka pernah menjadi bagian dari tentara Israel. Situasi di lapangan yang semakin parah membuat suasana emosional prajurit yang selamat runtuh total. Banyak yang menangis histeris sambil memeluk jasad rekan mereka, ada yang berteriak marah menyalahkan pemerintah dan sistem pertahanan yang gagal, ada pula yang terdiam membisu seolah kehilangan akal sehat. Trauma psikologis ini menjadi luka baru yang mungkin lebih dalam daripada luka fisik. Mereka tidak hanya kehilangan rekan, tetapi juga kehilangan rasa percaya diri sebagai bagian dari pasukan yang selama ini diyakini tak terkalahkan. Pihak militer Israel berusaha keras untuk mengendalikan situasi, tetapi dengan sumber daya yang terbatas, usaha itu berjalan lambat. Beberapa unit bantuan yang dikirim dari luar Gaza mencoba masuk, namun menghadapi kesulitan besar karena jalur akses terhalang puing dan ancaman serangan susulan. Mereka hanya bisa menyelamatkan sebagian kecil korban, sementara ribuan lainnya dibiarkan di lokasi dengan kondisi mengenaskan. Keterlambatan ini menambah jumlah korban jiwa karena banyak tentara yang terluka parah tidak sempat mendapat pertolongan. Medan perang di 3 base camp kini menjadi simbol kehancuran sekaligus kegagalan. Tidak ada yang tersisa selain reruntuhan, kobaran api, dan kesedihan mendalam. Israel menghadapi kenyataan pahit bahwa medan perang di Gaza yang selama ini mereka kuasai dengan tangan besi justru menjadi tempat mereka kehilangan ribuan pasukan sekaligus. Bagi para prajurit yang selamat, setiap sudut base camp kini menyimpan kenangan buruk yang tidak akan pernah hilang. Setiap tumpukan puing adalah pengingat akan rekan yang hilang, setiap noda darah di tanah adalah tanda bahwa perang telah merenggut terlalu banyak nyawa. Bagi dunia luar, gambar-gambar dari medan perang itu menyebar luas melalui media internasional. Foto-foto prajurit yang berlumuran darah, kendaraan militer yang hancur, dan api besar yang melalap base camp menjadi simbol rapuhnya kekuatan militer Israel. Dunia menyaksikan bagaimana sebuah negara yang selama ini dikenal dengan teknologi pertahanan canggih ternyata tidak mampu melindungi pasukannya sendiri. Gambaran medan perang itu menimbulkan rasa iba bagi sebagian orang, tetapi juga rasa puas bagi musuh-musuh Israel yang selama ini menanti momen seperti ini. Pemerintah Israel menghadapi situasi paling genting sejak bertahun-tahun terakhir. Serangan Iran yang menewaskan ribuan tentara di 3 base camp militer di Gaza memaksa para pemimpin negara itu segera menggelar rapat darurat. Gedung-gedung pemerintahan di Yerusalem dipenuhi aktivitas tengah malam, dengan mobil-mobil pejabat tinggi yang masuk keluar di bawah pengawalan ketat. Perdana Menteri bersama jajaran Kabinet Keamanan duduk di meja panjang, wajah mereka pucat dan penuh ketegangan. Tidak ada yang bisa menutupi kepanikan yang menjalar, karena semua sadar bahwa serangan kali ini bukan sekadar serangan biasa, melainkan pukulan telak terhadap jantung pertahanan Israel. Dalam ruang rapat, suasana hening hanya sesekali pecah oleh suara perwira tinggi yang melaporkan situasi lapangan. Angka korban terus diperbarui, dan setiap kali laporan dibacakan, suasana menjadi semakin muram. 3.000 lebih tentara gugur, ribuan lainnya luka berat, fasilitas militer utama hancur total. Para menteri saling berpandangan, sebagian terlihat marah, sebagian lainnya menunduk tak sanggup berkata apapun. Perdana Menteri mencoba menjaga wibawa dengan menekankan bahwa Israel tidak boleh terlihat lemah, tetapi sulit menyembunyikan getaran suaranya ketika mengucapkan kata-kata itu. Diskusi berlangsung alot, dengan beberapa pejabat mendesak balasan keras terhadap Iran secepat mungkin. Mereka berpendapat bahwa hanya dengan serangan besar-besaran Israel bisa mengembalikan rasa takut pada musuh-musuhnya. Namun ada pula yang mengingatkan bahwa kondisi pasukan saat ini sangat rapuh, bahwa serangan balasan tanpa perhitungan hanya akan membuka celah baru bagi musuh. Perdebatan semakin sengit, memperlihatkan perpecahan di tubuh pemerintahan yang selama ini berusaha tampil solid. Di luar ruang rapat, publik Israel menunggu dengan cemas.
Media nasional menayangkan siaran langsung dari luar kantor Perdana Menteri, menyoroti wajah-wajah serius pejabat yang keluar masuk. Rakyat menuntut jawaban, bagaimana serangan sebesar itu bisa terjadi tanpa pencegahan? Mengapa Iron Dome gagal melindungi pasukan mereka? Dan yang terpenting, apa yang akan dilakukan pemerintah untuk membalas kematian ribuan tentara? Di berbagai kota, massa mulai turun ke jalan, sebagian membawa foto kerabat mereka yang menjadi korban, menuntut keadilan sekaligus jawaban. Pemerintah berada dalam tekanan yang luar biasa. Jika mereka tidak segera merespons, mereka akan dicap lemah. Namun jika mereka bertindak gegabah, mereka bisa menyeret Israel ke dalam perang regional yang lebih luas. Amerika Serikat yang selama ini menjadi sekutu utama Israel menghubungi melalui jalur diplomatik, menawarkan dukungan sekaligus memperingatkan agar setiap langkah diambil dengan hati-hati. Washington khawatir bahwa perang langsung antara Israel dan Iran bisa mengacaukan seluruh kawasan Timur Tengah. Militer Israel sendiri berada dalam kondisi yang dilematis. Para jenderal melaporkan bahwa meski mereka memiliki kemampuan untuk menyerang balik, moral pasukan sangat rendah setelah kehilangan besar di Gaza. Banyak unit membutuhkan waktu untuk reorganisasi, sementara sebagian besar keluarga tentara tenggelam dalam duka. Di tengah situasi seperti itu, perintah untuk langsung melancarkan operasi besar terasa hampir mustahil dijalankan. Namun tekanan politik mendorong pimpinan militer untuk setidaknya menyiapkan rencana balasan, meski mereka tahu kesiapan di lapangan masih jauh dari ideal. Di tengah kebingungan itu, Perdana Menteri akhirnya tampil dalam siaran televisi nasional. Dengan wajah serius, ia menyampaikan bahwa Israel berada dalam masa berkabung nasional, tetapi juga menegaskan bahwa kematian ribuan tentara tidak akan sia-sia. Ia menyatakan bahwa Israel akan membalas dengan kekuatan penuh pada waktu yang tepat. Pidatonya ditutup dengan seruan persatuan, meminta rakyat untuk bersabar dan percaya pada pemerintah. Meski demikian, nada bicaranya tidak mampu sepenuhnya menenangkan masyarakat yang sudah diliputi amarah dan rasa takut. Setelah pidato itu, reaksi publik terbagi. Sebagian merasa lega karena pemerintah menunjukkan tekad untuk membalas, tetapi sebagian besar justru merasa tidak puas. Mereka ingin balasan segera, bukan janji yang ditunda. Di media sosial, ribuan komentar membanjiri lini massa, mencaci pemerintah yang dianggap gagal melindungi nyawa tentara. Gelombang kritik semakin kuat ketika beberapa media asing mulai menayangkan gambar korban, memperlihatkan kelemahan nyata Israel di hadapan dunia. Sementara itu, oposisi politik memanfaatkan situasi ini untuk menekan pemerintah. Mereka menuduh Perdana Menteri dan kabinetnya lalai, tidak peka terhadap ancaman dari Iran, dan terlalu fokus pada operasi di Gaza. Mereka menuntut pembentukan komisi penyelidikan independen untuk mengungkap kegagalan sistem pertahanan, terutama Iron Dome yang selama ini menjadi kebanggaan nasional. Desakan itu semakin memperkeruh suasana politik, membuat pemerintah kian terjepit di antara tekanan publik, oposisi, dan kebutuhan untuk merespons Iran. Di lapangan, para komandan unit militer menerima instruksi untuk meningkatkan kewaspadaan di semua front, terutama di perbatasan dengan Lebanon dan Suriah. Ada kekhawatiran bahwa Hizbullah atau kelompok lain akan memanfaatkan kelemahan Israel untuk melancarkan serangan tambahan. Drone dan jet tempur dikerahkan untuk patroli, sementara pasukan cadangan dipanggil untuk mengisi kekosongan di Gaza. Namun tetap saja, bayang-bayang kehancuran di 3 base camp membayangi setiap langkah mereka. Rapat-rapat kabinet berikutnya semakin dipenuhi tekanan, dengan suara-suara yang mendesak agar Israel segera menunjukkan kekuatan. Namun semakin lama perdebatan berlangsung, semakin jelas bahwa pemerintah berada dalam dilema yang sulit dipecahkan. Balasan keras berarti eskalasi besar, tetapi menunda balasan berarti memperlihatkan kelemahan. Di antara kebimbangan itu, hanya satu hal yang pasti, ribuan keluarga Israel sedang berduka, dan mereka menuntut jawaban yang tidak bisa ditunda lagi. Tragedi di Gaza telah mengubah wajah politik dan militer Israel dalam sekejap. Pemerintah yang selama ini percaya diri kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit, mereka gagal melindungi pasukan mereka sendiri. Dalam ruang rapat yang penuh tekanan, di jalan-jalan yang dipenuhi demonstrasi, dan di rumah-rumah yang diliputi kesedihan, Israel tengah mencari jalan keluar dari krisis terbesar yang pernah mereka alami dalam beberapa dekade terakhir. Di Teheran,
suasana berbeda sama sekali dengan yang terjadi di Israel. Pemerintah Iran menyambut hasil serangan rudal Qiyam-1 dengan penuh percaya diri, menyebut operasi tersebut sebagai langkah strategis yang berhasil menorehkan sejarah baru dalam perlawanan terhadap Israel. Televisi nasional menayangkan rekaman peluncuran rudal berulang kali, memperlihatkan api yang membumbung dari pangkalan peluncur, diiringi komentar penuh kebanggaan dari para penyiar. Di jalan-jalan ibu kota, sebagian warga turun ke lapangan, mengibarkan bendera Iran sambil meneriakkan slogan anti-Israel. Mereka merayakan apa yang mereka sebut sebagai kemenangan Allah atas musuh. Pemerintah Iran tidak membutuhkan waktu lama untuk mengeluarkan pernyataan resmi. Juru bicara militer mengumumkan bahwa serangan tersebut adalah respons yang sah terhadap tindakan agresif Israel di Gaza dan wilayah lain, serta peringatan keras agar Tel Aviv menghentikan kebijakan ekspansifnya. Iran menegaskan bahwa mereka memiliki hak penuh untuk melindungi kepentingan nasional dan membela rakyat Palestina yang terus menjadi korban. Pesan itu disampaikan dengan nada tegas, namun juga penuh tantangan, menandakan bahwa Iran siap melanjutkan serangan jika Israel mencoba membalas. Para pejabat tinggi Iran menyadari bahwa dunia sedang menyoroti langkah mereka. Oleh karena itu, mereka membungkus narasi ini dengan bahasa kemenangan sekaligus pembelaan. Mereka menggambarkan serangan rudal bukan hanya sebagai kemenangan militer, melainkan juga simbol solidaritas dengan perjuangan Palestina. Pemimpin tertinggi Iran menyampaikan pidato di hadapan rakyatnya, menekankan bahwa serangan tersebut adalah bukti kekuatan Iran yang selama ini diremehkan. Ia memperingatkan bahwa ini hanyalah permulaan, dan jika Israel berani melangkah lebih jauh, Iran akan menggandakan serangan dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Respons Iran ini langsung menggema di kawasan. Di Lebanon, kelompok Hizbullah memuji langkah Teheran sebagai pembalasan yang adil dan inspirasi bagi seluruh gerakan perlawanan. Di Gaza, beberapa kelompok militan menyebut serangan rudal itu sebagai titik balik, bukti bahwa Israel tidak lagi kebal terhadap serangan besar. Euforia meluas di kalangan mereka, memberikan suntikan moral yang selama ini terkikis oleh tekanan militer Israel. Bahkan di Yaman, kelompok Houthi menyampaikan dukungan terbuka, menyatakan kesiapannya untuk memperluas front perlawanan jika diperlukan. Namun, di balik perayaan itu, Iran tetap berhitung cermat. Para jenderal mereka tahu bahwa serangan ini membawa risiko besar. Israel memiliki sejarah panjang dalam melancarkan serangan balasan, dan dukungan Amerika Serikat bisa sewaktu-waktu mengubah keseimbangan kekuatan. Karena itu, meskipun Iran tampil percaya diri di depan publik, di balik layar mereka meningkatkan kesiagaan militer. Pangkalan udara, fasilitas rudal, dan pusat komando diperketat pengamanannya. Pasukan elit ditempatkan di berbagai titik strategis, siap menghadapi kemungkinan serangan mendadak. Sementara itu, narasi Iran di dunia internasional diarahkan untuk meminimalisir kritik. Diplomat Iran bekerja keras di forum-forum global, menyampaikan bahwa serangan mereka adalah bentuk pertahanan diri, bukan agresi sepihak. Mereka menyoroti kegagalan Israel menghentikan agresinya di Gaza, menekankan bahwa tindakan Teheran adalah jawaban yang tak terelakkan terhadap pelanggaran berulang Israel terhadap hukum internasional. Beberapa negara yang memiliki hubungan dekat dengan Iran menyambut narasi ini, sementara negara-negara Barat sebagian besar mengecam, meski ada juga yang lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Bagi rakyat Iran sendiri, serangan ini menjadi momen kebanggaan nasional. Setelah bertahun-tahun menghadapi tekanan sanksi dan ancaman militer, mereka akhirnya menyaksikan bukti nyata kekuatan militer negara mereka. Media dalam negeri menggambarkan Iran sebagai benteng terakhir perlawanan terhadap dominasi Israel dan sekutunya. Suasana di jalanan Teheran penuh semangat patriotik, meskipun di balik itu sebagian kalangan masih khawatir akan konsekuensi perang besar yang bisa mengorbankan rakyat sipil. Reaksi Iran juga menambah lapisan baru dalam konflik yang sudah rumit. Dengan terbuka mengakui serangan itu, mereka sekaligus menantang Israel di depan mata dunia. Tidak ada upaya untuk menyembunyikan atau menutupi, sebaliknya mereka justru menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi jangka panjang. Hal ini membuat banyak analis menilai bahwa Iran bukan hanya ingin membalas, tetapi juga mengirim pesan, mereka tidak lagi bermain di balik bayangan, melainkan siap tampil sebagai kekuatan utama dalam konfrontasi langsung. Meski demikian, Iran tetap menimbang risiko eskalasi global.
Mereka tahu bahwa setiap langkah salah bisa memicu intervensi langsung dari Amerika Serikat atau bahkan NATO. Oleh sebab itu, meski retorika publik penuh ancaman, ada tanda-tanda bahwa mereka juga membuka pintu untuk diplomasi. Beberapa pernyataan pejabat menyinggung kemungkinan deeskalasi jika Israel menghentikan agresinya. Hal ini menunjukkan bahwa di balik ketegasan, Iran masih mencoba menjaga ruang manuver agar tidak terseret ke perang besar yang berlarut-larut. Dengan sikapnya itu, Iran berhasil memposisikan diri sebagai aktor yang berani sekaligus strategis. Di satu sisi, mereka menunjukkan taring militer yang mengejutkan, di sisi lain mereka tetap menampilkan wajah diplomatis di panggung internasional. Bagi Israel, ini adalah tantangan yang berat. Bagaimana membalas tanpa jatuh ke dalam perang yang lebih luas, dan bagaimana menghadapi musuh yang tidak lagi sekadar mendukung dari jauh, tetapi langsung menyerang secara terbuka. Serangan rudal itu dan respons Iran yang penuh percaya diri telah mengubah lanskap politik kawasan dalam sekejap. Dunia kini melihat Iran bukan lagi hanya bayang-bayang ancaman, melainkan pelaku utama dalam pertempuran yang menentukan masa depan Timur Tengah. Bagi banyak orang di kawasan, peristiwa ini adalah pertanda bahwa era baru telah dimulai, era di mana Israel tidak lagi bisa merasa aman dari kekuatan lawannya. Dampak serangan Iran terhadap 3 base camp militer Israel di Gaza tidak berhenti pada wilayah yang terkena langsung, tetapi merambat cepat ke seluruh kawasan Timur Tengah. Negara-negara tetangga segera meningkatkan kewaspadaan, menyadari bahwa apa yang terjadi bisa memicu rantai eskalasi yang lebih besar. Di Mesir, pemerintah langsung menggelar rapat keamanan tingkat tinggi. Perbatasan Rafah yang menghubungkan Gaza dan Mesir diperketat penjagaannya, dengan pasukan tambahan ditempatkan untuk mengantisipasi arus pengungsi maupun kemungkinan infiltrasi kelompok bersenjata. Media Mesir menyoroti peristiwa itu dengan nada waspada, menekankan bahwa ketidakstabilan di Gaza bisa menimbulkan efek domino bagi keamanan nasional mereka. Di Yordania, suasana tidak kalah tegang. Pemerintah menginstruksikan militer untuk meningkatkan patroli di sepanjang perbatasan dengan Israel, sekaligus menyiapkan skenario darurat jika konflik meluas. Kekhawatiran utama mereka adalah potensi masuknya gelombang pengungsi baru, karena pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa setiap eskalasi besar selalu diikuti eksodus warga sipil Palestina. Di jalan-jalan Amman, demonstrasi spontan pecah, dengan massa meneriakan dukungan pada Iran sekaligus mengecam Israel. Pemerintah Yordania berada di posisi sulit, karena harus menjaga stabilitas internal sambil tetap mempertahankan hubungan diplomatik dengan Barat. Lebanon menjadi salah satu negara yang paling sensitif terhadap perkembangan ini. Hizbullah, yang memiliki hubungan erat dengan Iran, langsung meningkatkan status siaga tempur. Milisi mereka terlihat memperkuat basis di perbatasan selatan Lebanon, sementara retorika dari para pemimpin Hizbullah semakin lantang. Mereka menyatakan bahwa apa yang dilakukan Iran adalah pembalasan yang sah dan bahwa perlawanan di Lebanon siap melanjutkan perjuangan jika Israel mencoba menyerang balik. Hal ini membuat Israel semakin waspada, karena ancaman di perbatasan utara berpotensi membuka front perang baru di saat mereka masih terpukul di Gaza. Di sisi lain, masyarakat sipil di Gaza sendiri berada dalam ketakutan yang luar biasa. Ledakan yang menghancurkan 3 base camp militer Israel bukan hanya menimbulkan korban di pihak militer, tetapi juga menciptakan gelombang guncangan ke permukiman sekitar. Banyak warga Palestina berlarian keluar rumah, mengira serangan itu ditujukan pada mereka. Suara ledakan yang bergema sepanjang malam meninggalkan trauma mendalam, terutama bagi anak-anak yang selama ini sudah terbiasa hidup di bawah bayang-bayang perang. Namun kali ini, mereka menyaksikan hal yang berbeda. Israel yang biasanya mendominasi justru tampak porak-poranda. Perasaan campur aduk menyelimuti mereka, antara ketakutan bahwa balasan Israel akan lebih brutal dan rasa lega bahwa pasukan yang menindas mereka juga bisa kalah. Reaksi kawasan juga terlihat dalam dinamika diplomatik. Arab Saudi, yang selama ini menjaga jarak dengan Iran, menyatakan keprihatinan mendalam dan menyerukan semua pihak menahan diri. Mereka khawatir eskalasi ini akan mengacaukan upaya normalisasi hubungan dengan Israel yang sudah lama menjadi agenda strategis. Uni Emirat Arab mengeluarkan pernyataan serupa, meski lebih berhati-hati dalam menyinggung Israel. Negara-negara Teluk pada umumnya berada dalam posisi serba sulit. Mereka tidak ingin terlihat mendukung Israel secara terbuka,
tetapi juga tidak ingin terjebak dalam pusaran perang yang dipicu oleh Iran. Turki mengambil sikap yang lebih keras. Presiden mereka mengecam Israel atas kebijakan militernya di Gaza dan menyebut serangan Iran sebagai konsekuensi dari tindakan Israel sendiri. Retorika ini memperkuat citra Turki sebagai pembela Palestina di mata dunia Muslim, meski sekaligus memperkeruh hubungan mereka dengan Tel Aviv. Di Suriah, pemerintah Assad memuji Iran secara terbuka, menyebut serangan itu sebagai bukti solidaritas sejati dalam menghadapi agresi Zionis. Sikap ini tidak mengejutkan, mengingat aliansi erat antara Teheran dan Damaskus. Sementara itu, rakyat di banyak negara Timur Tengah merespons dengan emosi yang beragam. Di Kairo, Amman, Beirut, hingga Sanaa, demonstrasi pecah, sebagian besar menyatakan dukungan pada Iran dan mengecam Israel. Poster-poster bertuliskan, Gaza tidak sendiri, dan Iran pembela Palestina, memenuhi jalanan. Namun di sisi lain, ada juga kekhawatiran mendalam di kalangan masyarakat, terutama di negara-negara yang rentan terhadap konflik internal. Mereka khawatir bahwa perang besar akan menyeret seluruh kawasan ke dalam krisis baru yang lebih parah daripada apa yang mereka alami selama ini. Dampak regional juga terasa di bidang ekonomi. Harga minyak dunia melonjak tajam hanya beberapa jam setelah kabar serangan menyebar. Pasar saham di Tel Aviv anjlok, sementara mata uang Israel tertekan hebat. Negara-negara di kawasan menyiapkan langkah darurat untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik. Banyak analis memperingatkan bahwa jika konflik meluas, jalur perdagangan penting seperti Selat Hormuz bisa terganggu, dan ini akan memicu krisis energi global. Dengan cepat, situasi ini memperlihatkan bahwa konflik Israel-Iran bukan lagi sekadar masalah dua negara, melainkan persoalan seluruh kawasan. Setiap negara di Timur Tengah merasa terancam atau terdampak langsung oleh perkembangan ini. Dari Mesir yang menjaga perbatasan, Yordania yang khawatir eksodus, Lebanon yang siap berperang, hingga negara-negara Teluk yang cemas terhadap stabilitas energi, semua kini berada dalam pusaran ketidakpastian. Pada akhirnya, serangan Iran dan dampaknya yang meluas menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas Timur Tengah. Satu malam serangan rudal mampu mengguncang bukan hanya militer Israel, tetapi juga keseimbangan politik, sosial, dan ekonomi di kawasan. Ketegangan meningkat di setiap perbatasan, masyarakat hidup dalam bayang-bayang perang, dan para pemimpin negara menghadapi tekanan untuk mengambil keputusan yang bisa menentukan arah masa depan mereka. Situasi ini semakin menegaskan bahwa perang di Gaza bukan lagi konflik lokal, melainkan potensi percikan yang bisa menyalakan api perang regional.